Citra, berkali-kali Kemala mengetuk pintu kamar putri sambungnya. Sudah lumayan siang, tapi perempuan itu belum juga terlihat. Apalagi ia pun akan berangkat ke butik, tidak ingin Citra berbuat ulah dan membuat malu dengan hidup seenaknya. Sudah cukup kekesalannya pada perempuan itu. Maaf Bu, Mbak Citra saya lihat sudah berangkat. Seorang asisten rumah tangga menghampiri Kemala dan menyampaikan apa yang dia ketahui. Berangkat, iya Bu, bawa koper. Apa dia jadi pergi ke Bali? Dari mana dapat uangnya? Batin Kemala. Oh, ya sudah, makasih ya Bi. Kemala kembali ke kamarnya, Surya sudah berangkat lebih awal dan Jaya masih beraktivitas di kamarnya. Mengambil ponsel lalu menghubungi Citra. Sudah 2 kali panggilan tapi tidak dijawab, panggilan ketiga akhirnya. Halo, suara Citra terdengar tidak tulus, apa juga yang diharapkan oleh Kemala. Kamu di mana? Bandara dong, masih ingat, kan kalau aku mau ke Bali. Nggak pakai duit kamu juga bisa. Citra, jangan macam-macam. Pulang dan jangan bikin ulah, Pandu bukan saingan kamu, ungkap Kemala berusaha menekan emosinya, padahal ingin sekali dia menghardik dan mengatakan sumpah serapah pada perempuan itu. Ih, apaan sih? Situ nggak suka kalau Pandu sama aku, ngarepnya sama si Dara, kan? Nggak usah ikut campur, pokoknya pulang nanti aku akan jadi nyonya melebihi kamu. Citra, halo, Citra. Kemala mengusap pelan dadanya. Tidak menduga kalau Citra berubah menjadi perempuan ular. Terserah dia, aku sudah nasihati, fokus sekarang adalah Dara. Kemala memeriksa kembali notifikasi yang masuk, ternyata ada pesan dari Dara. Gadis itu pulang ke kosan dan tidur di sana. Rencana ingin menemui Dara pun diurungkan, sudah pasti sedang beristirahat. Sedangkan di tempat berbeda, Citra terkekeh sendiri mengingat rencananya. Semalam, setelah Kemala menolak memberikan uang, dia menemui Harsa, menyampaikan rencana untuk mendapatkan Pandu dan mengajak kerja sama. Fasilitasi dia untuk ke Bali untuk menjebak Pandu, lalu Harsa bisa kembali pada Dara. Sebenarnya Harsa tidak ingin semakin menambah masalah, tapi ia akan manfaatkan Citra. Tidak menerima kerja sama perempuan itu, tapi dia memberikan sejumlah uang dan berbasa-basi agar segera menggantinya. Tidak lupa, Harsa juga menyebutkan nama hotel kerjasama dengan perusahaan dan kemungkinan Pandu menginap di sana. Harsa back nol, diajak kerjasama malah ogah. Kalau gue berhasil, dia juga untung sih. Bodoh amat dah, yang penting, welcome Bali. Pandu, I'm coming. Asteris. Pastikan tidak ada lagi masalah begini, sudah diputuskan Harsa tidak akan urus proyek ini di cabang manapun. Harsa bicara sambil berjalan pada seorang pria yang mensejajarinya. Baik Pak, kami akan pastikan tidak ada lagi masalah. Berikutnya pengawasan oleh Pak Surya langsung. Aku akan urus yang baru mulai. Maaf Tuan Pandu, orang kepercayaan Pandu yang mengekor dari belakang menginterupsi dan menunjuk ke arah lobi, sedangkan mereka menuju restoran setelah mengakhiri pertemuan dengan rekanan bisnis. Citra, gumam Pandu, nekat juga dia. Apa perlu saya bereskan? Jangan, biarkan saja. Rencananya tidak akan berhasil, pastikan itu. Baik Tuan, pria itu langsung menjauh dan terlihat menghubungi seseorang. Pandu kembali melanjutkan rencana menuju restoran bersama pria di sampingnya. Menikmati makan siang ditemani salah satu pegawai perusahaan sambil membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, semua karena ulah Harsa. Mas Pandu. Pandu menoleh, tidak terkejut dengan kedatangan Citra. Wanita itu menghampiri meja di mana Pandu berada. Kok bisa kita bertemu di sini? Ujar Citra lalu duduk berseberangan dengan Pandu yang menunjukkan wajah datar. Ya bisa, karena kamu memang berencana menemuiku. Ada temanku menikah, nggak enak kalau tidak hadir karena kami cukup dekat. Tahunya ketemu orang dekat, ungkap Citra lalu terkekeh. Udah selesai ya, padahal aku baru mau makan. Sudah, ujar Pandu lalu berdiri. Kamu makanlah, bilnya masuk tagihan kamarku, ujar Pandu. Loh, Mas Pandu mau kemana? Tanya Citra ikut berdiri. Kerja, Pandu menjawab sambil berlalu meninggalkan Citra yang menghentakkan kakinya. Cih, kerja, udah jauh-jauh gue sampai sini malah ditinggal. Tenang aja, nanti lo nggak akan bisa nolak gue, gumam Citra. Pandu sudah berada di kamarnya, tepatnya di balkon kamar dan terlihat menghubungi seseorang. Hai, sayang, Pandu menyapa dengan wajah tersenyum dan menatap pemandangan di luar. Mas Pandu masih di luar kota.
Iya, Bali, mau nyusul. Aku akan senang sekali. Bukannya ke sana lagi ada masalah. Kalau aku ke sana, yang ada Mas Pandu nggak akan fokus kerja. Pandu terkekeh, hubungannya dengan Dara semakin baik. Biasanya gadis itu akan menjawab seenaknya dan tidak serius, kali ini lebih obrolan mereka lebih manusiawi. Kamu memang mengalihkan duniaku, entah dekat atau jauh. Gombal, ejek Dara. Serius sayang, tapi kalau dekat lebih parah. Hah, membayangkannya saja bikin merinding, ujar Pandu lalu terkekeh lagi. Dipikir aku kuntilanak, pakai acara merinding. Ya sudah cepat selesaikan masalah di sana, jangan bikin masalah baru. Katanya kita mau bicara serius, aku tunggu Mas Pandu pulang. Baik sayang, jadi nggak sabar. Miss you my panda. Miss you too, Om Gondrong. Aku tunggu di Jakarta. Jangan bikin masalah baru. Kalimat Dara terngiang di telinganya, ia pun menghubungi seseorang. Pindah hotel saja, pastikan perempuan itu tidak tahu dan tidak menggangguku. Lebih baik menghindar daripada bermain api, titahnya mengakhiri telepon lalu kembali ke dalam dan membereskan perlengkapannya ke dalam koper. Tunggu aku, my panda. Si ganteng ya. Vio membuka salah satu bungkus snack yang ia bawa. Pak Pandu, jangan panggil dia ganteng, cetus Dara lalu duduk di lantai bersandar tepi ranjang bersisian dengan Vio. Beh, sudah banyak kemajuan ya. Posesif pula, udah cinta beneran sama Bapak Pandu yang ganteng. Tanya Vio dengan nada mengejek lalu terkekeh. Aku sudah putuskan untuk membuka hati dan tidak akan menyerah. Waktu melihat Mas Harsa dan Citra, begitu. Rasanya aku ingin marah, nangis bahkan ngamuk, ungkap Dara. Vio tidak jadi menikmati snacknya membiarkan Dara bercerita. Tapi aku tidak ingin setiap hari harus terus-menerus mendendam setiap melihat Citra, apalagi kalau sampai mereka akhirnya berjodoh dan menikah. Dara terdiam sesaat. Aku putuskan menyerah saja. Menyerah atas cintaku yang sudah tidak tersisa lagi untuk Mas Harsa, ya meski pernah tidak menduga kalau Tuhan seakan bercanda karena aku, Harsa dan Citra jadi saudara. Bukan begitu. Hanya lo dan Harsa yang sekarang jadi saudara, Citra bukan. Lo tarik dari garis manapun lo bukan saudaranya, terang Vio. Tapi gue senang dengan keputusan lo, dari awal gue yakin kalau lo akan bahagia. Apalagi sekarang sudah dapat obatnya. Obat? Tanya Dara heran. Iya, lo selama ini, kan sakit. Lebih rela mengalah, bagi gue lo sakit karena berkali-kali mengalah demi perempuan gak jelas itu. Kehadiran Bapak Pandu yang ganteng banget itu adalah obat untuk penyakit lo. Pokoknya gue dukung 1000% hubungan lo dengan Pandu. Kalau perlu cepat nikah, lo resign dan keluar dari rumah itu. Bisa aja, ujar Dara memukul pelan Pak Empat Vio. Kamu bawa makanan banyak banget, tumben. Iya, ada yang traktir. Iya, kencan kamu semalam gimana? Siapa cowok yang kena si 4L itu? Tanya Dara lalu terbahak sedangkan Vio berdecak pelan. Adalah, nggak usah tahu deh. Lagian kita cuma iseng doang. Ada proyek khusus sama dia dan ada hubungannya sama lo. Maksudnya gimana sih? Tanya Dara lagi. Udah lewat aja. Ganti pertanyaan lain. Hanya suara gelak tawa yang terdengar dari kamar Dara. Tawa dan keceriaan yang menurut Vio sudah lama tidak dilihat dari wajah Dara. Asteris. Hah, sudah check out. Citra memastikan lagi informasi dari resepsionis. Setelah menunggu cukup lama dan sudah hampir tengah malam, berkali-kali mengetuk pintu kamar Pandu tidak ada respon dan baru saja ke kamar itu malah sedang dibersihkan oleh tim housekeeper. Betul Mbak, Bapak Pandu sudah check out sejak tadi siang. Kemana Mas Pandu? Gumam Citra lalu menuju sofa dan menghubungi seseorang. Berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Mas Harsa, kenapa nggak jawab sih? Sedangkan di hotel berbeda, jangan sampai ada yang tahu. Kita pindah ke hotel ini, tuntut Pandu. Aman, Tuan. Silahkan istirahat. Pandu memasuki kamarnya, sengaja memilih hotel biasa bukan berbintang seperti sebelumnya. Citra tidak akan terpikir untuk mencarinya ke tempat ini, entah siapa di belakang perempuan itu sampai tahu di mana ia menginap bahkan sore tadi sempat datang ke lokasi pertemuan dengan rekanan bisnis. Urusan di Bali cukup pelik dan membuatnya lelah. Berusaha agar besok semua urusannya selesai dan bisa dilanjutkan oleh pengawasan Surya dari Jakarta. Sudah cukup malam dan Dara pasti sedang bertugas, tidak ingin mengganggunya. Pandu hanya mengirimkan pesan lalu bersiap untuk istirahat.
Asteris asteris asteris. Dara menguap sudah hampir pukul 1 pagi dan ia sedang rehat. Kopi di gelas sudah habis hampir separuh lalu membuka ponsel. Ada pesan dari Bunda berisi nasihat peduli dan khawatir. Tidak ingin membalasnya dan akan menghubungi esok pagi. Senyumnya terbit manakala membaca pesan dari Pandu. I miss you, Panda. Miss you so much. Really miss you. Wish you were here. Mas Pandu Raja Gombal, gumam Dara. Woi, senyum-senyum sendiri. Tengah malam pula, kayak Mbak Kunti aja. Yang sopan ya, kita lagi kerja. Jadi biasakan panggil Ibu Dara, ejek Dara pada Vio yang sedang membuat kopi. Siap Ibu Suri, jam segini belum tidur dia, masih aja berbalas pesan. Tanya Vio dan yang dimaksud tentu saja Pandu. Pasti sudah, udah mimpi 2 episode kali. Ini dia kirim jam 10-an, baru sempat aku baca. Aduh lapar, pesan makan online yuk, ajak Dara kembali fokus pada ponselnya. Yaelah Ra, tinggal ke kitchen minta makan. Apalagi lo udah punya kartu sakti, tinggal sebut nama Pandu Aji semua langsung tunduk. Idih, sedangkan di tempat berbeda, Pandu sedang resah, sejak tadi hanya bergulang-guling di kamarnya. Bahkan sudah merubah berkali-kali posisinya berbaring, tapi belum juga bisa terlelap. Hah, dia kesal dan menghidupkan lampu kamar, sangat lelah tapi sulit terpejam. Kebiasaan sebelum tidur menyelinap ke kamar Panda dan pelak-peluk dia. Malah begini jadinya. Mengambil ponsel di atas nakas dan membuka aplikasi pesan tepatnya room obrolan dengan Dara. Barusan online nih, gegas Pandu menghubungi Dara, sambungan video. Tidak menunggu lama, wajah Dara sudah memenuhi layar ponselnya. Wajah cantik dengan balutan seragam hotel membuat hati Pandu semakin menghangat. Hai, sayang, Mas Pandu belum tidur, tanya Dara di ujung sana. Tidak mungkin dia menjawab pertanyaan itu dengan jujur, kalau ia terbiasa mendatangi kamar Dara dan sekarang merindukan hal itu. Sudah, tapi kebangun. Oh, lanjut lagi tidurnya. Biar besok lebih segar. Ini lagi lihat yang segar. Ra, aku kangen banget. Bisa nggak kamu kesini, beres tugas deh. Aku urus tiketnya. Jangan aneh-aneh Mas, baru juga sehari di sana kayak udah seabad aja. Nggak sanggup Ra, sumpah nggak bisa aku begini, ungkap Pandu lalu mengusap wajahnya. Udah cinta mati dia, terdengar suara perempuan dan Dara yang terlihat bicara dengan seseorang. Itu siapa? Tanya Pandu. Vio, makanya jangan gombal, kedengeran sama orang tuh. Aku nggak gombal, ini murni dari hati yang paling dalam sampai hati terluar termasuk aliran darah bahkan otak aku ya isinya kamu semua. Dara terbahak mendengar gombalan Pandu, memintanya mengakhiri panggilan dan segera tidur. Ia pun harus kembali bertugas. Cek, lihat aja, aku sampai di Jakarta, kamu yang langsung aku cari. Ya. Bye Mas Pandu, bye, my Panda, love you. Panggilan video berakhir, Pandu langsung merebahkan diri dan memejamkan mata. Bahkan tidak sempat mematikan lampu kamar. Dara, kita ijab kabul yuk, gumamnya. Tidak lama ia pun terlelap.